Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dosen Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Dan ini merupakan materi untuk augmented reality markerless dengan plan detection atau mendeteksi bidang datar pada mata kuliah multimedia interaktif. Nah, pada pembelajaran kali ini itu yang pertama adalah saya akan memperlihatkan terlebih dahulu demo dari aplikasi yang dibangun. Nah, sebenarnya ketika kita meng-create sebuah augmented reality ya, jadi defaultnya itu dia kan akan mendeteksi bidangnya, tapi gambarnya itu jadi dia akan membentuk pola-pola tertentu gitu ya. Nah, kita akan mengubah itu. Jadi yang pertama tadi kan bisa kita lihat bahwa akan ada gambar ya, ada sebuah gambar. Nah, jadi si gambar itu dia akan mendeteksi bidang ya. Nah, kemudian nanti kita touch atau kita sentuh, lalu akan muncul tadi ulat ya, dan kita bisa mengklik beberapa ulat gitu. Nah, jadi nanti seperti apa skripnya? Nah, di sini teman-teman bisa sebenarnya download si scriptnya itu di description box, nanti akan masuk ke dalam GitHub. Dan teman-teman silakan untuk mengunduh, tapi di sini saya akan menjelaskan karena mungkin teman-teman ingin meng-create ulang gitu ya, atau memodifikasi dari script ini gitu. Jadi apa saja? Yang pertama sih sebenarnya teman-teman ada penanda bidangnya ya, jadi yang gambar yang ungu tadi. Kemudian objek 3D ini adalah prefabs dari gambar ulat, jadi bentuknya itu adalah prefabs. Habis itu teman-teman di sini ada raycast manager ya, kemudian ada raycast sheet-nya, ada air kamera. Nah, kalau ini sih sebenarnya ini dihapus dulu kalau misalnya teman-teman nggak pakai ini sebenarnya ya. Nah, nggak pakai ini tuh, jadi ini nanti akan kita pakai untuk, kalau tadi kan sebenarnya ketika kita klik dia bisa beberapa kali ya, kita bisa beberapa kali nambahin objeknya. Nah, ini tuh kita tuh nggak mau gitu, jadi kayak pengen satu aja, nah baru kita pakai boolean ini. Tapi kalau enggak, karena kita mau misalnya banyak nge-create-nya sebanyak-banyaknya, maka ini nggak usah dihilangkan. Ini dihilangkan gitu ya. Oke, sebenarnya ini untuk start. Jadi penanda bidang nanti kita set aktifnya di false kan. Jadi sebenarnya penanda bidangnya akan ada di project, tapi kita nonaktifkan terlebih dahulu. Habis itu di bagian update, ini sebenarnya nanti dia akan memindahkan penanda bidangnya. Jadi dia mengaktifkan penanda bidangnya, terus jadi kalau ada yang terdeteksi bidang datarnya, dia akan menampilkan penandanya gitu ya. Terus position rotationnya nanti akan disesuaikan. Nah, kemudian di sini ketika kita nge-touch ya, jadi ini tuh sistemnya ketika kita menyentuh layar maka objeknya itu akan muncul gitu ya. Nah, jadi di sini nanti dia di instantiate atau di create gitu ya. Nah, tapi di sini ada yang harus disetting. Jadi yang pertama sih sebenarnya teman-teman sediakannya AR Session, terus ada XR Origin di mana teman-teman masukkan AR Plan Manager-nya, masukkan AR Raycast Manager-nya. Kemudian teman-teman tambahkan yang create ular. Ya, kalau yang ini yang AirPoint Cloud Manager jangan dulu karena itu next kita bahas gitu ya. Nah, di sini di yang create ular itu teman-teman masukkan tanda. Nah, tanda itu adalah apa? Tanda itu jadi jadi tanda itu adalah suatu di sini. Nah, jadi
saya tambahkan sebuah create empty ya. Kemudian di sini saya tambahkan sebuah penanda, bentuknya adalah quad ya. Jadi nanti teman-teman buat aja di sini 3D object quad. Sama satu lagi nih yang paling atas yang jadi tanda itu adalah kosong ya. Nah, di sini ini tetap disimpan di sini ya. Karena sebenarnya tadi dia cuma true dan false-nya aja. Oke, nah habis itu di XR origin itu teman-teman tambahkan player input. Nah, player input ini jadi sih sebenarnya ini tuh maksudnya karena kita tuh mau ketika nge-touch itu dia muncul gitu loh. Nah, nanti gimana caranya? Teman-teman sih sebenarnya bisa nanti ketika di sini saya kasih contoh. Jadi nanti kan player input. Sorry. Kita oke. Bentar, kalau enggak ini kan harus dihapus dulu ya. Nah, misalnya gini. Tapi ini teman-teman simpannya di XR origin ya, karena di sini saya karena nggak bisa di attach ulang di sini karena ada ya, atau kalau nggak di sini aja deh, kita hapus dulu bentar. Oke, di sini ya. Nah, jadi nanti teman-teman itu, nah ini kan pasti teman-teman nih kosong nih, nggak ada nih kayak gini ya ketika pertama. Nah, teman-teman create action aja. Nanti ketika create action, teman-teman masukkan actionnya apa gitu ya. Oke. Nah, nanti si input act ini dia akan masuknya kan kayak gini nih. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman misalnya nih di bagian ini kan berdasarkan default sebenarnya, default dari input sistemnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di input sistemnya itu memang hanya move look sama fire, teman-teman tambahin touch. Jadi caranya teman-teman tambahin tambah kayak gini. Abis itu nanti teman-teman tulis misalnya di sini touch ya. Contoh kemudian nanti di sini teman-teman ubah menjadi value, abis itu jadi vector 2, dan di bagian bendingnya ini ya teman-teman tambahkan pointer dan position ya, pointer position kayak gini gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan punya satu touch ya. Oke. Nah, jadi terus abis itu bagaimana? Nah, di sini di bagian default mapnya itu player dan behaviornya itu adalah invoke unity events. Jadi kita bakal nambah event baru. Nah, di dalam event nih kan ada player nih. Nah, teman-teman cari yang touch tadi gitu. Nah, misalnya di touch ini ya. Nah, teman-teman klik. Habis itu teman-teman ambil yang ada player inputnya. Kebetulan kan player inputnya ada di XR origin nih, jadi kita masukkan di sini gitu. Nah, habis itu kita masuk ke yang create ular dan tambahkan yang on touch input. Jadi ini akan memunculkan data atau munculkan si ulatnya ketika memang sudah diklik gitu. Nah, kemudian kita akan nambahkan sesuatu di input system. Jadi di input system ini itu apa? Teman-teman bisa klik ya, kita tambahkan input system. Jadi kalau misalnya nggak muncul, biasanya kan input system itu kayak dia sepakai sama canvas. Karena kita di sini belum pakai canvas, jadi mungkin dia nggak akan ada. Jadi teman-teman bisa klik di bagian event system, nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, kemudian teman-teman cari input system UI input module karena kita pakai event system yang baru. Nah, habis itu teman-teman di sini itu ganti ya. Ini kita pakai Shopee. Nah, habis itu teman-teman yang poinnya itu bisa ganti pakai oke, ini saya pakai poin atau pakai yang touch ya kalau tadi gitu. Jadi yang poin itu sebenarnya sama aja sih dengan yang touch. Jadi dia value vector 2 ya. Ini juga masih sama position pointer ya. Sebenarnya ini sama aja.
gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah untuk yang bagian pertama. Jadi silahkan teman-teman untuk mencoba. Jadi ini nanti akan muncul ulatnya banyak gitu ya. Nah, untuk bagian kalau kita nih mau nge-create ularnya itu cuma satu aja ya. Kalau tadi kan banyak nih. Nah, ini mau contohnya satu seperti yang di video sebelumnya ya, atau di yang tadi ya demo sebelumnya. Nah, jadi nanti teman-teman tambahkan yang private boolean create bangun ya. Tapi ini nanti akan defaultnya ini adalah yang ini. Nah, kemudian di sini baru kan kalau misalnya create bangunnya false, dia akan nge-create nanti create bangunnya true. Jadi nanti kalau dia true atau sudah di create, dia nggak akan masuk ke sini gitu. Nah, itu adalah contoh kalau misalnya kita mau cuma satu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.